Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan pembahasan video mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Ayu Astuti, NIM 195221064, dan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randuan dari NIM 195221055. Saya Devina Alvenita, NIM 195221074. Di sini kami akan membahas mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Pada bab ini terdapat beberapa kerangka bab. Yang pertama yaitu karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas yang terdiri dari prosedur konsolidasi dan diferensial. Yang kedua, akuisisi dengan kepemilikan penuh yang terdiri dari sesaat setelah akuisisi dan setelah periode akuisisi. Yang ketiga, akuisisi dengan kepemilikan sebagian yang terdiri dari sesaat setelah akuisisi dan setelah periode akuisisi. Untuk yang pertama yaitu karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas, yaitu prosedur konsolidasi. Yang pertama, prosedur pembuatan laporan konsolidasi tidak memiliki perbedaan signifikan karena prosedurnya hampir sama dengan pembuatan laporan keuangan konsolidasian yang akuisisinya sama dengan nilai tercatat, namun terdapat perbedaan yang membedakan keduanya. Yang kedua, adanya diferensial. Karena ada perbedaan antara akuisisi dan nilai wajar dikarenakan adanya kelebihan atau kekurangan, maka saat akan mengakuisisi itu akan adanya pengakuan diferensial sehingga kita mengakui selisih tersebut. Yang ketiga, alokasi diferensial pada akun-akun yang mengalami perubahan nilai. Yang keempat, eliminasi saldo diferensial. Setelah melakukan proses alokasi, kita akan membuat jurnal eliminasi sebelum kita membuat laporan konsolidasian. Sebagai contoh, kita akan kembali menggunakan kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara. Anggaplah dalam pengakuisisian tertanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai Rp1.500.000.000 untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi Rp1.500.000.000 merupakan nilai wajar konsiderasian atau fair value consideration hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. Sama seperti sebelumnya, PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas ini sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas senilai Rp1.500.000.000 pada bagian debit dan kas senilai Rp1.500.000.000 pada bagian kredit, yaitu untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Transaksi akuisisi PT Andalas juga menggunakan skema penghitungan yang seperti pembahasan sebelumnya, sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Nilai investasi senilai Rp1.500.000.000, nilai buku terdapat dua akun yaitu saham biasa senilai 800 juta dan saldo laba senilai 400 juta. Jadi total nilai bukunya sama dengan Rp1.200.000.000, sehingga selisih diferensial antara nilai investasi dan nilai bukunya adalah Rp300 juta. Kemudian perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas. Pada saldo 1 Januari 2015, nilai investasinya sebesar Rp1.500.000.000, modal sahamnya Rp800 juta. Ini didapatkan dari besarnya saham biasa, yang kemudian saldo laba senilai Rp400 juta didapatkan dari besarnya saldo laba, dan diferensial Rp300 juta didapatkan dari perhitungan selisih atau diferensial antara nilai investasi dan nilai
buku. Dan rasionya adalah 100% karena kepemilikannya adalah 100%. Untuk pengonsolidasian laporan keuangan dapat dilakukan proses yang sama seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, maka diperoleh saham biasa PT Andalas senilai 800 juta pada bagian debit, saldo laba senilai 400 juta pada bagian debit, diferensial senilai 300 juta pada bagian debit, dan investasi pada PT Andalas senilai 1.500.000 juta pada bagian kredit. Dapat terlihat bahwa jurnal eliminasi tersebut juga menghapus seluruh saldo ekuitas milik entitas anak. Dalam kasus ini adalah saham biasa dan saldo laba sebesar nilai tercatatnya. Sementara itu, kelebihan nilai investasi hasil konsiderasian nilai wajar atas nilai buku entitas anak yang diakuisisi selanjutnya dieliminasikan terhadap suatu akun perantara yang disebut dengan diferensial. Kemudian diferensial di sini yang membedakan antara kondisi saat kita mengakuisisi pada saat harga akuisisi sama dengan nilai tercatat dan pada saat harga akuisisinya tidak sama dengan nilai tercatat, maka nanti akan muncul diferensial. Pada PSAK 22 tahun 2010, diferensial dialokasikan kepada aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, atau dialokasikan sebagai goodwill. Makanya ketika nanti pada saat kita melakukan akuisisi ada selisih antara nilai akuisisi dengan nilai buku, maka diferensial tersebut akan mengalokasikan ke aset, kewajiban, atau ke goodwill. Diferensial muncul akibat adanya perbedaan nilai wajar akuisisi dan nilai buku aset bersih pada saat konsolidasi. Pada diferensial terdapat 3 akun, yaitu konsiderasi nilai wajar atau nilai investasi, yang kedua nilai wajar aset bersih, yang ketiga nilai buku aset bersih. Selisih antara konsiderasi nilai wajar atau nilai investasi dengan nilai wajar aset bersih akan menghasilkan goodwill, dan nilai wajar aset bersih dan nilai buku aset bersih akan menghasilkan selisih nilai wajar dan nilai buku aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Untuk yang pertama, di sini kita akan melihat diferensial tersebut akan dialokasikan ke dalam aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. 1. Adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar aset atau liabilitas tersebut. 2. Adanya eliminasi untuk mengalokasikan diferensial kepada aset teridentifikasi dan liabilitas. Karena di sini transaksi diferensial muncul karena terjadi transaksi antara induk dan anak, maka transaksi diferensial tersebut akan dilakukan eliminasi. Contohnya, PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas, bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta rupiah dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta rupiah. Maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Pengalokasian diferensial pada saat aset teridentifikasi menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Yang pertama, persediaan senilai 50 juta pada bagian debit, tanah senilai 250 juta pada bagian debit, dan diferensial senilai 300 juta pada bagian kredit, yaitu untuk mengatribusikan diferensial terhadap persediaan dan tanah. Karena di sini nilai wajarnya lebih tinggi, maka dua akun tersebut mengalami peningkatan dari nilai bukunya, sehingga di jurnal eliminasi persediaan dan tanah saldonya menjadi debit. Tapi kalau perubahan nilai wajarnya lebih kecil, maka adanya penurunan, sehingga saat kita melakukan eliminasi atas diferensial tersebut, persediaan dan tanah dikredit jika perbedaan nilai wajarnya lebih rendah dari nilai buku. Karena di sini persediaan dan tanah lebih tinggi, maka berada di debit dan diferensial berada pada kredit. Senilai harga tanah dan persediaan senilai 300 juta rupiah.
Kemudian pada saat kita mengalokasikan diferensial itu terdapat adanya goodwill, di mana dalam PSAK 22 tahun 2010, goodwill adalah nilai selisih antara nilai agregat dari satu imbalan yang dialihkan, dua jumlah kepentingan pengendali, yang ketiga nilai wajar kepentingan ekuitas. Kemudian goodwill tidak diamortisasikan tetap merupakan subjek penurunan nilai menurut ketentuan PSAK 48. Karena jika kita menggunakan nilai buku dan tidak menggunakan nilai wajar, maka goodwill tidak akan muncul. Dan kalau kita mengakuisisi perusahaan yang lain, di mana pada saat kita akuisisi ada perubahan-perubahan harga, maka goodwill ini tidak akan muncul. Untuk perhitungan goodwill yaitu imbalan yang dialihkan ditambah kepentingan pengendali ditambah nilai wajar kepemilikan sebelumnya dikurangi dengan jumlah neto aset teridentifikasi dan liabilitas yang diakui. Dan pada saat kita mengalokasikan diferensial itu terdapat adanya goodwill, di mana dalam PSAK 22 tahun 2010, goodwill adalah nilai selisih antara nilai agregat dari satu imbalan yang dialihkan, dua jumlah kepentingan pengendali, yang ketiga nilai wajar kepentingan ekuitas. Kemudian goodwill tidak diamortisasikan tetap merupakan subjek penurunan nilai menurut ketentuan PSAK 48. Karena jika kita menggunakan nilai buku dan tidak menggunakan nilai wajar, maka goodwill tidak akan muncul. Dan kalau kita mengakuisisi perusahaan yang lain, di mana pada saat kita akuisisi ada perubahan-perubahan harga, maka goodwill ini tidak akan muncul. Untuk perhitungan goodwill yaitu imbalan yang dialihkan ditambah kepentingan pengendali ditambah nilai wajar kepemilikan sebelumnya dikurangi dengan jumlah neto aset teridentifikasi dan liabilitas yang diakui, sama dengan goodwill. Contohnya dalam kasus akuisisi PT Andalas dan PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut, yaitu goodwill senilai 300 juta berada pada bagian debit dan diferensial senilai 300 juta pada bagian kredit untuk mengatribusikan diferensial terhadap goodwill. Jika tadi kita mengakuisisi aset bersihnya itu lebih besar sehingga akan menghasilkan goodwill, di mana nilai wajar lebih tinggi daripada nilai aset bersihnya. Tetapi kalau pembelian diskon, yaitu yang pertama nilai wajar akuisisi lebih rendah dibandingkan nilai tercatat aset bersih. Yang kedua, goodwill negatif atau bargain purchase terjadi pada harga diskon. Contohnya, PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar rupiah. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 50 juta rupiah dan 150 juta rupiah, lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Maka nilai wajar dari aset bersih adalah 1 miliar 400 juta rupiah. Maka terdapat selisih sebesar 400 juta rupiah antara nilai wajar aset bersih PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Berdasarkan transaksi tersebut, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Yang pertama, 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas senilai 1 miliar rupiah pada bagian debit dan kas senilai 1 miliar rupiah pada bagian kredit, yaitu untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. 1 miliar ini didapatkan dari PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar rupiah. Kemudian yang kedua, jurnal eliminasi saat melakukan konsolidasi. Saham biasa pada PT Andalas senilai 800 juta rupiah pada bagian debit, saldo laba senilai 400 juta rupiah pada bagian debit, diferensial senilai 200 juta rupiah pada bagian kredit, investasi pada PT Andalas senilai 1 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga, jurnal eliminasi pada saat mengalokasikan diferensial. Persediaan senilai 50 juta pada bagian debit, tanah senilai 150 juta pada bagian debit, diferensial senilai 200 juta pada bagian debit, dan keuntungan pembelian aset senilai 400 juta rupiah pada bagian kredit. Di sini diferensialnya berpindah di bagian debit karena untuk mengeliminasi pada akun diferensial yang sebelumnya terdapat di bagian kredit, sehingga untuk jurnal eliminasinya berada di bagian
bagian debit, dan keuntungan pembelian aset ini didapatkan dari perhitungan antara nilai wajar akuisisi dikurangi dengan nilai tercatat aset bersih. Hasilnya senilai 400 juta rupiah. Yang selanjutnya, akuisisi dengan kepemilikan penuh adalah akuisisi yang dilakukan oleh suatu entitas terhadap entitas lain itu dilakukan secara penuh atau sebesar 100% dari semua kepemilikan investasinya. Yang pertama, konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Sebagai ilustrasi, konsolidasi atas akuisisi dengan kepemilikan penuh untuk kombinasi bisnis yang dilakukan di atas nilai tercatat akan digunakan kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara dengan modifikasi informasi sebagai berikut. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga Rp1.500.000.000. Pada gambar 4.3 disediakan informasi nilai buku dan nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih milik PT Andalas. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset bersih PT Andalas adalah Rp1.400.000.000, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar Rp300 juta yang dialokasikan kepada goodwill senilai Rp100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar Rp200 juta. Sebagai gambaran transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan gambar 4.3 berikut ini. Diferensialnya senilai Rp300 juta, konsiderasi nilai wajar atau nilai investasi senilai Rp1.500.000.000, nilai wajar aset bersih senilai Rp1.400.000.000, nilai buku aset bersihnya senilai Rp1.200.000.000. Selisih antara konsiderasi nilai wajar atau nilai investasi dan nilai wajar aset bersih yaitu Rp1.500.000.000 dikurangi Rp1.400.000.000 akan menghasilkan goodwill senilai Rp100 juta. Dan selisih nilai wajar aset bersih dan nilai buku aset bersih yaitu Rp1.400.000.000 dikurangi Rp1.200.000.000 akan menghasilkan selisih nilai wajar dan nilai buku aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih senilai Rp200 juta. Yang selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Seharusnya pada tabel belum ada jumlah selisihnya. Selisih ini dihitung terlebih dahulu berdasarkan laporan keuangan sebelum kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas. Kita harus menganalisis akun-akun mana saja yang mengalami perubahan nilai buku ke nilai wajarnya. Karena yang diakuisisi PT Andalas, maka kita harus menganalisis nilai wajar yang dimiliki PT Andalas. Berdasarkan analisis antara PT Nusantara dan PT Andalas, di sini akun-akun yang mengalami perubahan nilai adalah akun persediaan. Karena lebih besar, maka selisihnya positif, dan tanah juga lebih besar, maka juga positif. Untuk bangunan dan peralatan lebih rendah, maka selisihnya negatif. Untuk bagian liabilitas itu sama, sehingga bagian aset saja yang mengalami perubahan nilai. Sehingga di tabel alokasi diferensialnya ada 3 akun, yaitu persediaan, tanah, dan bangunan, dan peralatan dengan jumlah hasil selisih sebelumnya. Karena kita mengakuisisinya 100%, maka dikalikan dengan 100%. Didapatlah proporsi selisihnya sebesar 50 juta, 210 juta, dan negatif 60 juta. Baru kita bandingkan dengan jumlah diferensialnya. Karena diferensialnya senilai 300 juta, lalu alokasi terhadap akun-akun yang mengalami perubahan nilai yaitu 50 juta, 210 juta, dan negatif 60 juta, baru diperoleh senilai 200 juta, berarti belum mencapai 300 juta. Maka untuk menyamakan tata alokasinya dengan diferensial, maka sisanya kita alokasikan ke goodwill senilai 100 juta. Karena di sini persediaan terjual semua, maka amortisasinya untuk persediaan sebesar 50 juta. Sedangkan tanah tidak memiliki amortisasi dan tidak memiliki masa manfaat. Dan untuk bangunan dan peralatan, karena masa manfaatnya 1 tahun, maka 60 juta dibagi dengan 12 bulan. Didapatlah 5 juta.
Berdasarkan konsep sebelumnya pada bab investasi pada instrumen ekuitas bahwa jika proporsi selisihnya menghasilkan positif pada aset, maka untuk amortisasinya menjadi negatif, begitupun sebaliknya. Dari laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015, didapatlah jurnal-jurnal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencatat pembelian saham PT Andalas. Karena kita mengalokasikan pada tanggal 1 Januari, berarti belum ada pengakuan laba bersih dan dividen. Langkah ini adalah membuat jurnal umum pada saat PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas senilai 1,5 miliar. Kasnya menjadi berkurang di kredit sebesar 1.500.000.000 rupiah, yaitu untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Yang kedua, membuat jurnal eliminasi untuk menghilangkan investasi pada PT Andalas senilai 1.500.000.000 rupiah dengan mengeliminasi pada akun saham biasa senilai 800 juta rupiah, saldo laba senilai 400 juta rupiah, diferensial senilai 300 juta rupiah. Berdasarkan perhitungan yang awal tadi, berada di debit pada investasi pada PT Andalas sebesar 1,5 miliar di kredit, yaitu untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Yang ketiga yaitu kita mengeliminasi diferensial terhadap akun-akun yang mengalami perubahan, yaitu persediaan senilai 50 juta, tanah senilai 210 juta, dan goodwill senilai 100 juta. Berada di debit karena diferensial sebesar 300 juta dan bangunan dan peralatan selisihnya negatif, maka berada di kredit senilai 60 juta, sehingga diferensial akan hilang saat pembuatan laporan konsolidasian karena sebelumnya di debit dan setelahnya berada di kredit, maka nanti akan memiliki nilai 0 diferensial tersebut. Jurnal tersebut yaitu untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Setelah akuisisi, laporan keuangan berubah jumlahnya. Yang pertama untuk penggunaan kas dalam penambahan investasi. Adanya pengurangan kas karena adanya penambahan investasi senilai 1,5 miliar sehingga kasnya yang sebelumnya senilai 1,6 miliar pada saldo 1 Januari menjadi 1,5 miliar karena dikurangi dengan pembelian investasi senilai 100 juta rupiah. Setelah itu, kita memposting akun-akun yang ada pada jurnal eliminasi dengan menggunakan nama akun dan posisinya. Yang pertama, saham biasa di debit senilai 800 juta. Yang kedua, saldo laba di debit senilai 400 juta. Yang selanjutnya, diferensial di debit senilai 300 juta. Dan investasi pada PT Andalas pada bagian kredit senilai 1,5 miliar. Lalu persediaan di debit senilai 50 juta, tanah di debit senilai 210 juta, goodwill di debit senilai 100 juta, diferensial di kredit senilai 300 juta, dan bangunan dan peralatan di kredit senilai 60 juta. Setelah itu baru dijumlahkan untuk mengisi kolom konsolidasiannya. Untuk menjumlahkan di kolom konsolidasian, kita harus memahami saldo normal dari setiap akunnya. Maka diperoleh total asetnya senilai 7,8 miliar dan total liabilitas dan ekuitasnya senilai 7,8 miliar. Setelah kertas kerja konsolidasi yang terbentuk, maka memudahkan kita dalam membuat laporan keuangan, baik itu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, ataupun laporan laba ditahan, sehingga memindahkan atau mengeluarkan akun-akun mana saja yang ada di dalam kertas kerja. Karena di sini hanya ada laporan posisi keuangan, maka kita tinggal menyusun laporan posisi keuangan sesuai dengan formatnya dengan memasukkan jumlah dengan jumlah konsolidasiannya tinggal dipindahkan saja. Sehingga tersusunlah laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak sesuai dengan format di bawah ini. Baik, saya Rizky Ayu Astuti akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mbak Devina, yaitu mengenai konsolidasi pada periode setelah akuisisi.
Untuk periode setelah terjadinya akuisisi, atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai tercatat, tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, pada tabel 4.4 akan disediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per akhir tahun 2015. Bila dibandingkan dengan akuisisi pada nilai tercatat, perbedaan dalam kasus kali ini adalah nilai investasi awal yang lebih tinggi. Dengan informasi yang sama pada ilustrasi sebelumnya, diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Ini merupakan jurnal ke-11, yaitu kas pada debit sebesar 50 juta dan investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta di kredit. Jurnal ini untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 50 juta dikali 100%. Berikut ini merupakan tabel 4.4 yang merupakan neraca saldo yang dimiliki oleh PT Nusantara dan PT Andalas periode 31 Desember 2015. Dalam neraca saldo tersebut dapat dilihat bahwa laba bersih yang dihasilkan sebesar 200 juta. Hal itu dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan, yaitu pendapatan dari hasil penjualan sebesar 875 juta dikurangi beban pokok penjualan sebesar 550 juta, beban operasi sebesar 100 juta, dan beban penyusutan sebesar 25 juta. Sehingga 875 juta dikurangi 675 juta, sehingga laba bersih yang dihasilkan sebesar 200 juta. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Jurnal ini merupakan jurnal ke-12, yaitu investasi pada PT Andalas didebit sebesar 200 juta, kemudian bagian laba atas PT Andalas dikredit sebesar 200 juta. Jurnal ini dicatat untuk pengakuan penghasilan dari PT Andalas sebesar 200 juta dikali 100%. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Jurnal ini merupakan jurnal ke-13, yaitu bagian laba atas PT Andalas didebit sebesar 50 juta, kemudian investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 50 juta. Jurnal ini digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual sebesar 50 juta dikali 100%. Jurnal ke-13 ini digunakan untuk menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas karena diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu, bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilan yang diterima dari PT Andalas. Kemudian pada jurnal ke-14, yaitu investasi pada PT Andalas didebit sebesar 5 juta, kemudian bagian laba atas PT Andalas dikredit sebesar 55 juta.
Jurnal ini digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dikali 100%. Dan pada jurnal ke-14 ini digunakan untuk menyesuaikan diferensial yang terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset, yakni 12 tahun. Maka setiap tahunnya, diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta yang diperoleh dari 60 juta dibagi 12. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip matching cost yang mensyaratkan untuk mencocokkan biaya terhadap penghasilan yang diakui. Pada tabel 4.5 ini ditunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dapat terlihat bahwa kepemilikan PT Andalas sepenuhnya dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham, saldo laba serta diferensial yang dialokasikan terhadap tanah, persediaan, bangunan dan peralatan, serta goodwill. Adapun mutasi per akun disajikan pada setiap kolom pada tabel 4.5 ini, yaitu pada kolom investasi, saldo pada 1 Januari 2015 sebesar 1,5 miliar, kemudian laba bersih sebesar 200 juta, kemudian dividen minus 50 juta, dan penyesuaian minus 45 juta. Sehingga saldo laba yang dihasilkan pada 31 Desember 2015 sebesar 1,605 miliar. Sama halnya dengan eliminasi pada bab 3 untuk akuisisi pada nilai tercatat, baik transaksi terkait pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas induk, maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasi bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh entitas anak selama periode berjalan sebagai berikut. Jurnal ini merupakan jurnal ke-15E, yaitu bagian laba atas PT Andalas didebit sebesar 155 juta. Kemudian dividen diumumkan di kredit sebesar 50 juta dan investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 105 juta. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Kemudian jurnal eliminasi lainnya yang perlu dibuat adalah jurnal yang dilakukan untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara yang merupakan entitas induk atas PT Andalas yang merupakan entitas anak, serta ekuitas yang merupakan aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Jurnal eliminasi ini juga diakui munculnya diferensial untuk mengakui adanya perbedaan antara konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh PT Nusantara dengan nilai buku aset bersih dari PT Andalas pada saat melakukan investasi awal. Jurnalnya sebagai berikut yang merupakan jurnal ke-16E. Saham biasa pada PT Andalas didebit sebesar 800 juta, kemudian saldo laba didebit sebesar 400 juta, dan diferensial didebit sebesar 300 juta. Kemudian investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 1,5 miliar. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Pada tabel 4.5 ini ditunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dapat terlihat bahwa kepemilikan PT Andalas sepenuhnya dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham,
saldo laba serta diferensial yang dialokasikan terhadap tanah, persediaan, bangunan dan peralatan, serta goodwill. Adapun mutasi per akun disajikan pada setiap kolom pada tabel 4.5 ini, yaitu pada kolom investasi, saldo pada 1 Januari 2015 sebesar 1,5 miliar, kemudian laba bersih sebesar 200 juta, kemudian dividen minus 50 juta, dan penyesuaian minus 45 juta. Sehingga saldo laba yang dihasilkan pada 31 Desember 2015 sebesar 1,605 miliar. Sama halnya dengan eliminasi pada bab 3 untuk akuisisi pada nilai tercatat, baik transaksi terkait pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas induk, maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasi bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh entitas anak selama periode berjalan sebagai berikut. Jurnal ini merupakan jurnal ke-15E, yaitu bagian laba atas PT Andalas didebit sebesar 155 juta. Kemudian dividen diumumkan dikredit sebesar 50 juta dan investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 105 juta. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Kemudian jurnal eliminasi lainnya yang perlu dibuat adalah jurnal yang dilakukan untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara yang merupakan entitas induk atas PT Andalas yang merupakan entitas anak, serta ekuitas yang merupakan aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Jurnal eliminasi ini juga diakui munculnya diferensial untuk mengakui adanya perbedaan antara konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh PT Nusantara dengan nilai buku aset bersih dari PT Andalas pada saat melakukan investasi awal. Jurnalnya sebagai berikut yang merupakan jurnal ke-16E. Saham biasa pada PT Andalas didebit sebesar 800 juta, kemudian saldo laba didebit sebesar 400 juta, dan diferensial didebit sebesar 300 juta. Kemudian investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 1,5 miliar. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnal eliminasi berikutnya adalah jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial yang sebelumnya diakui pada jurnal eliminasi 16E. Diketahui bahwa munculnya diferensial yang disebabkan oleh kenaikan nilai wajar tanah sebesar 210 juta, kenaikan nilai wajar persediaan sebesar 50 juta, dan penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan sebesar 60 juta. Serta sisanya teridentifikasi sebagai goodwill sebesar 100 juta. Dengan demikian, jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasikan diferensial terhadap aset-aset teridentifikasi yang diperoleh maupun goodwill adalah sebagai berikut. Ini merupakan jurnal 17E, yaitu beban pokok penjualan sebesar 50 juta didebit, tanah didebit sebesar 210 juta, dan goodwill didebit sebesar 100 juta. Kemudian, bangunan dan peralatan dikredit sebesar 60 juta dan diferensial sebesar 300 juta. Jurnal ini dibuat untuk mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi. Khusus untuk persediaan atau aset-aset teridentifikasi lainnya yang diperkirakan akan terrealisasi dalam satu periode akuntansi, maka saat dilakukan pengalokasian diferensial di akhir tahun,
Aset-aset tersebut diperkirakan tidak lagi dimiliki oleh perusahaan pada akhir tahun atau terrealisasi menjadi biaya yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi konsolidasian. Pencatatan beban pokok penjualan yang dilakukan oleh PT Andalas adalah tepat untuk laporan keuangan tersendirinya. Akan tetapi dari sudut pandang konsolidasian, beban pokok penjualan adalah lebih tinggi sebesar 50 juta dan akan menjadi tambahan beban pokok penjualan yang harus diperhitungkan dalam menghitung beban pokok penjualan konsolidasian. Selain itu, untuk aset-aset yang mengalami penyusutan, dicatat pula penyusutan tambahan atau pengurangan yang disebabkan pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan tersebut hingga aset tersebut tersusut sepenuhnya. Dalam kasus ini, karena terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, penurunan nilai wajar tersebut akan dialokasikan selama masa manfaat tersisa dari bangunan dan peralatan, yakni 12 tahun. Maka terdapat pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta dibagi 12 yang dihasilkan sebesar 5 juta. Jurnal eliminasi yang diperlukan adalah sebagai berikut. Ini merupakan jurnal ke-18E, yaitu akumulasi penyusutan pada bangunan dan peralatan sebesar 5 juta di debit dan beban penyusutan sebesar 5 juta di kredit. Jurnal ini digunakan untuk pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan. Selanjutnya, tabel 4.6 menyajikan kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Dapat terlihat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasian dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak ini dibantu oleh jurnal eliminasi. Yang pertama menggunakan jurnal 15E pada penghasilan dari anak usaha. Dalam PT Nusantara sebesar 155 juta dan PT Andalas sebesar 0 rupiah dan jurnal eliminasinya di debit sebesar 155 juta sehingga jurnal konsolidasiannya adalah 0%. Kemudian yang kedua adalah jurnal 17E pada beban pokok penjualan. Dalam PT Nusantara sebesar 3 miliar dan PT Andalas sebesar 550 juta dan jurnal eliminasi di debit sebesar 50 juta sehingga jurnal konsolidasiannya sebesar 3,6 miliar. Kemudian yang ketiga terdapat jurnal 18E pada beban penyusutan. Dalam PT Nusantara sebesar 250 juta dan PT Andalas sebesar 25 juta. Dan jurnal eliminasinya terdapat di kredit sebesar 5 juta sehingga jurnal konsolidasian yang dihasilkan sebesar 270 juta. Kemudian selanjutnya terdapat jurnal 16E pada saldo laba awal. Dalam PT Nusantara sebesar 1,5 miliar, pada PT Andalas sebesar 400 juta, dan jurnal eliminasinya di debit sebesar 400 juta, sehingga jurnal konsolidasiannya yang dihasilkan sebesar 1,5 miliar. Yang selanjutnya, dalam jurnal 15E pada dividen. Selanjutnya, tabel 4.6 menyajikan kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Dapat terlihat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasian dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya.
Dalam kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak ini dibantu oleh jurnal eliminasi. Yang pertama menggunakan jurnal 15E pada penghasilan dari anak usaha. Dalam PT Nusantara sebesar 155 juta dan PT Andalas sebesar 0 rupiah dan jurnal eliminasinya didebit sebesar 155 juta, sehingga jurnal konsolidasiannya adalah 0%. Kemudian, yang kedua adalah jurnal 17E pada beban pokok penjualan. Dalam PT Nusantara sebesar 3 miliar dan PT Andala sebesar 550 juta dan jurnal eliminasi didebit sebesar 50 juta sehingga jurnal konsolidasiannya sebesar 3,6 miliar. Kemudian yang ketiga terdapat jurnal 18E pada beban penyusutan. Dalam PT Nusantara sebesar 250 juta dan PT Andala sebesar 25 juta. Dan jurnal eliminasinya terdapat di kredit sebesar 5 juta, sehingga jurnal konsolidasian yang dihasilkan sebesar 270 juta. Kemudian selanjutnya terdapat jurnal 16E pada saldo laba awal. Dalam PT Nusantara sebesar 1,5 miliar, pada PT Andala sebesar 400 juta, dan jurnal eliminasinya didebit sebesar 400 juta, sehingga jurnal konsolidasiannya yang dihasilkan sebesar 1,5 miliar. Yang selanjutnya, dalam jurnal 15E pada dividen. Dalam PT Nusantara sebesar minus 300 juta, dalam PT Andalas minus 50 juta, dan jurnal eliminasinya sebesar 50 juta di kredit, sehingga jurnal konsolidasian yang dihasilkan minus 300 juta. Kemudian jurnal 17E pada tanah. Dalam PT Nusantara sebesar 1,5 miliar, dalam PT Andala sebesar 500 juta, dan jurnal eliminasinya sebesar 210 juta di debit, sehingga jurnal konsolidasian yang dihasilkan sebesar 2,210 miliar. Kemudian jurnal 17E kembali pada bangunan dan peralatan. PT Nusantara sebesar 3 miliar, PT Andala sebesar 400 juta, jurnal eliminasinya dikredit sebesar 60 juta, sehingga jurnal konsolidasian yang dihasilkan sebesar 3,340 miliar. Kemudian menggunakan jurnal 18E pada akumulasi penyusutan. Dalam PT Nusantara sebesar minus 750 juta, PT Andalas minus 125 juta, dan jurnal eliminasinya didebit sebesar 5 juta, sehingga jurnal konsolidasian yang dihasilkan sebesar minus 870 juta. Kemudian jurnal 15E pada investasi pada PT Andalas. PT Nusantara sebesar 1,605 miliar, PT Andalas 0 rupiah, sehingga jurnal konsolidasiannya juga 0. Kemudian goodwill sebesar 100 juta, sehingga jurnal konsolidasiannya juga 100 juta. Kemudian diferensial pada jurnal 16E dan 17E sebesar 300 juta debit dan 300 juta di kredit, sehingga konsolidasiannya 0. Kemudian yang terakhir terdapat jurnal 16E pada saham biasa. Neraca saldonya dalam PT Nusantara sebesar 300 juta dan PT Andala sebesar 800 juta.
Jurnal eliminasinya didebit sebesar 800 juta, sehingga jurnal konsolidasiannya sebesar 3 miliar. Kemudian materi selanjutnya adalah laba bersih dan saldo laba konsolidasian. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tabel 4.6 dapat kita lihat bahwa laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah 755 juta. Sedangkan saldo laba konsolidasian pertanggal 31 Desember 2015 adalah 1,955 miliar. Adapun perhitungan laba konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara sebesar 755 juta dikurangi bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta, kemudian ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 200 juta, kemudian ditambah lagi dari amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta, kemudian dikurang dari penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta, sehingga laba rugi konsolidasiannya sebesar 755 juta. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat terlihat bahwa ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak adanya penyesuaian komponen-komponen tertentu, maka laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas anak. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut. Saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015 sebesar 1,5 miliar. Kemudian laba bersih PT Nusantara sebesar 755 miliar. Kemudian dikurangi dari bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta. Kemudian ditambah dari porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 200 juta. Kemudian ditambah lagi dari amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta. Kemudian dikurang dari penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta. Kemudian dikurang dari dividen yang diumumkan oleh PT Nusantara sebesar 300 juta. Sehingga laba rugi konsolidasian yang dihasilkan oleh PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015 sebesar 1,955 miliar. Oke, baik teman-teman sekalian, jadi pembahasan yang selanjutnya yaitu ada mengenai konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Dan untuk mengetahui apa aja sih yang kita bahas pada subbab kali ini. Nah, ini dia teman-teman. Jadi pada periode setelah periode terjadinya akuisisi, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat itu akan menimbulkan sebuah diferensial yang mana perlu dialokasikan terhadap aset yang diperoleh atau liabilitas diambil alih dan atau bahkan goodwill. Jadi maka entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. Nah, ini sesuai juga pada PSAK nomor 22 tahun 2010 yang mensyaratkan entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih yang telah sesuai standar terkait untuk akun-akun tersebut. Jadi misalnya diferensial dialokasikan terhadap aset tetap yang diukur menggunakan metode biaya historis, maka perusahaan perlu memastikan apakah penyusutan yang dicatat telah
sesuai atau membutuhkan tambahan atau pengurangan penyusutan untuk tujuan konsolidasian. Dan bila mana diferensial tersebut kemudian disebabkan karena munculnya goodwill, maka sesuai dengan PSAK 22 revisi tahun 2010, entitas perlu melakukan pengujian penurunan nilai atau impairment setiap periode pelaporan. Nah, ini teman-teman sekalian, ini sudah ada ilustrasinya, dan di sini kita akan melanjutkan proses penyiapan laporan keuangan konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Jadi, neraca saldo ini merupakan milik PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2016 atau 2 tahun setelah terjadinya akuisisi. Nah, ini teman-teman bisa melihatnya ya untuk neraca saldonya pada tabel di sebelah kiri ini. Jadi berdasarkan informasi yang disajikan dalam neraca saldo, PT Nusantara itu melaporkan laba bersihnya sejumlah 1 miliar dan membagikan dividennya sebesar 400 juta. Dan untuk PT Andalas itu melaporkan laba bersih 250 juta dan membagikan dividen sebesar 100 juta. Dan pada informasi tersebut, PT Nusantara telah melakukan upaya penilaian untuk menentukan terjadinya penurunan nilai atas investasinya pada PT Andalas. Nah, hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas adalah lebih rendah, yaitu ada 25 juta dari nilai tercatat saat ini. Ya, karena realisasi penghasilan yang diberikan ternyata lebih rendah dibandingkan ekspektasi penghasilan ketika melakukan investasi. Jadi di sini kita lebih mengetahui ya teman-teman sekalian, ada laba dari anak entitas itu sendiri 250 juta, amortisasi bangunan dan peralatan ini ada 5 juta, amortisasi goodwill ini 25 juta minus. Ini kita peroleh dari nilai wajar PT Andalas yang lebih rendah, yaitu 25 juta dari nilai tercatatnya saat ini. Dan kita ketahui dapat mengetahui laba dari anak bersih yaitu ada 230 juta. Dan untuk pengalokasiannya sebagai berikut. Di sini ada alokasi persediaannya itu total selisih 50 juta itu untuk 100%-nya, dan alokasi tanah total selisih ada 210 juta. Ada bangunan total selisihnya ada 60 juta itu udah minus. Dan untuk persediaan itu sendiri ada proporsi selisih yaitu 50 juta dengan amortisasi minus 50 juta. Dan untuk tanah ini ada proporsi selisih 21 juta, dan untuk endowment balance ada 210 juta. Dan untuk bangunan dan peral ini ada total selisihnya tadi kan ada minus 60 juta, dengan persennya itu 100% dengan proporsi selisih minus 60 juta, dan amortisasi yang tahun 2015 di sini ada 5 juta, dan untuk endowment balance ada minus 55 juta. Dan amortisasi 2016 ini kita peroleh 5 juta, dan untuk goodwill itu sendiri proporsi selisih ada 100 juta, dan untuk goodwill endowment balance itu ada 100 juta, dan untuk amortisasi 2016 goodwill itu ada minus 25 juta. Jadi untuk total alokasinya sebagai berikut teman-teman, ada proporsi selisih 300 juta, dan untuk total alokasi amortisasi 2015 ada 45 juta, dan untuk total alokasi endowment balance itu ada 255 juta. Total alokasi amortisasi 2016 itu ada 20 juta. Teman-teman, untuk selanjutnya yaitu mengenai kelanjutan dari slide yang tadi, bila mana di sini sudah tertera ada tabelnya, dan di sini kita akan mengulas mengenai jurnal-jurnalnya untuk PT Nusantara yang akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas, yaitu menggunakan jurnal sebagai berikut. Dan untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas, kita menggunakan akun investasi pada PT Andalas, debit 250 juta, dan kreditnya itu ada pendapatan investasi dari PT Andalas sebesar 250 juta. Dan untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas, kita menggunakan akun kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta. Dan bila mana untuk periode sebelumnya, PT Nusantara akan mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta mengakui penurunan nilai yang terjadi
pada goodwill. Jadi kita dapat menggunakan jurnalnya sebagai berikut. Nah, di sini untuk mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan, kita dapat menggunakan akun investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta pada bagian laba dari PT Andalas 5 juta. Dan untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas, kita menggunakan akun debitnya bagian laba dari PT Andalas sebesar 25 juta. Dan untuk kreditnya kita menggunakan investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta. Oke teman-teman, jadi tadi kan sudah terdapat untuk tabel mengenai alokasi persediaan tanah, bangunan, dan barrel dan goodwill itu sendiri. Jadi kita di sini yang selanjutnya yaitu perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2016. Nah, di sini ada tabelnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini untuk rasio saldo 1 Januari 2016 itu ada 1 miliar 605 juta. Dan ini ada untuk non pengendalian itu sama dengan modal saham ditambah saldo laba 800 juta dan menjadi 550 juta. Untuk tanahnya itu ada 210 juta, bangunan minus 60 juta untuk diferensialnya, dan ada akumulasi penyusutan bangunan 5 juta dan goodwillnya ada 100 juta. Dan kita peroleh adalah bersihnya untuk investasi 250 juta dengan saldo laba 250 juta. Dan ada dividen, ini ada minus 100 juta, untuk saldo labanya menjadi minus 100 juta. Dan penyesuaiannya itu sendiri ada investasi minus 20 juta dan untuk saldo itu kosong. Untuk akumulasi penyusutan bangunan kita peroleh 5 juta, itu karena dari akumulasi penyusutan bangunan tadi. Dan untuk goodwillnya itu sendiri ada 25 juta. Jadi kita ketahui untuk saldo 1 Januari 2015 itu untuk investasi 1 miliar 735 juta, untuk modal saham 800 juta, saldo labanya ada 700 juta, untuk tanahnya kita ketahui 210 juta, dan untuk bangunan ada minus 60 juta, untuk akumulasi penyusutan bangunan ada 10 juta, dan untuk goodwillnya itu sendiri ada 75 juta. Nah, di sini kita akan membuat jurnal eliminasi yang dibuat oleh PT Nusantara bila mana sebagai perusahaan induk. Nah, di sini untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dan dividen dari PT Andalas, yaitu kita menggunakan akun bagian laba dari PT Andalas itu debit 230 juta, dan kreditnya kita menggunakan dividen yang diumumkan sebesar 100 juta. Kreditnya investasi pada PT Andalas 130 juta. Dan di sini untuk mengeliminasi saldo awal investasi, kita menggunakan akun debitnya saldo biasa pada PT Andalas itu 800 juta, saldo laba 550 juta debit, diferensial 255 juta debit, dan untuk kreditnya itu sendiri ada investasi pada PT Andalas 1 miliar. Oke teman-teman, jadi tadi kan sudah terdapat untuk tabel mengenai alokasi persediaan tanah, bangunan, dan barrel dan goodwill itu sendiri. Jadi kita di sini yang selanjutnya yaitu perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2016. Nah, di sini ada tabelnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini untuk rasio saldo 1 Januari 2016 itu ada 1 miliar 605 juta. Dan ini ada untuk non pengendalian itu sama dengan modal saham ditambah saldo laba 800 juta dan menjadi 550 juta. Untuk tanahnya itu ada 210 juta, bangunan minus 60 juta untuk diferensialnya, dan ada akumulasi penyusutan bangunan 5 juta dan goodwillnya ada 100 juta. Dan kita peroleh adalah bersihnya untuk investasi 250 juta dengan saldo laba 250 juta. Dan ada dividen, ini ada minus 100 juta, untuk saldo labanya menjadi minus 100 juta. Dan penyesuaiannya itu sendiri ada investasi minus 20 juta dan untuk saldo itu kosong. Untuk akumulasi penyusutan bangunan kita peroleh 5 juta, itu karena dari akumulasi penyusutan bangunan tadi. Dan untuk goodwillnya itu sendiri ada 25 juta. Jadi kita ketahui untuk saldo 1 Januari 2015
itu untuk investasi 1.735.000.000, untuk modal saham 800 juta, saldo labanya ada 700 juta, untuk tanahnya kita ketahui 210 juta, dan untuk bangunan ada minus 60 juta, untuk akumulasi penyusutan bangunan ada 10 juta, dan untuk goodwill-nya itu sendiri ada 75 juta. Nah, di sini kita akan membuat jurnal eliminasi yang dibuat oleh PT Nusantara bila mana sebagai perusahaan induk. Nah, di sini untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dan dividen dari PT Andalas, yaitu kita menggunakan akun bagian laba dari PT Andalas, itu debit 230 juta, dan kreditnya kita menggunakan dividen yang diumumkan sebesar 100 juta, kreditnya investasi pada PT Andalas 130 juta. Dan di sini untuk mengeliminasi saldo awal investasi, kita menggunakan akun debitnya saldo biasa pada PT Andalas itu 800 juta, saldo laba 550 juta debit, diferensial 255 juta debit, dan untuk kreditnya itu sendiri ada investasi pada PT Andalas 1.605 juta, dan ini kita peroleh dari untuk saldo awal investasi itu sendiri seperti yang dari tabel di atas tadi. Dan untuk mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi, kita menggunakan akun debitnya tanah 210 juta, goodwill-nya kita menggunakan 100 juta itu debit, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan kita debitkan 5 juta, dan untuk kreditnya ada bangunan dan peralatan ada 60 juta, diferensial ada 255 juta. Untuk pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan, yaitu kita menggunakan akun akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta, dan kita kreditkan beban penyusutan 5 juta. Untuk pengakuan penurunan nilai goodwill, nah ini kita menggunakan akun kerugian penurunan nilai sebesar 25 juta, itu debit. Untuk kreditnya kita menggunakan akun goodwill 25 juta. Teman-teman, kita bisa mengetahui itu sendiri ya untuk kertas kerja konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016. Nah, yang akan kita ulas di sini yaitu untuk jurnal-jurnal pengeliminasian pengakuan penghasilan dan dividen PT Andalas. Kita menggunakan akun debit bagian laba dari PT Andalas sebesar 230 juta. Untuk kreditnya kita menggunakan dividen diumumkan sebesar 100 juta, dan akun kredit lagi investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta. Dan di sini juga untuk akun pengeliminasian saldo awal investasi, kita menggunakan akun debit saham biasa pada PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba 550 juta, itu debit, diferensial kita debitkan 255 juta, dan akun kreditnya kita menggunakan investasi pada PT Andalas sebesar 1.605 juta. Dan untuk pengalokasian diferensial terhadap aset teridentifikasi, kita menggunakan akun tanah 210 juta, goodwill kita menggunakan debit 100 juta, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan kita menggunakan debit 5 juta, dan untuk kreditnya ada bangunan dan peralatan 60 juta, diferensial 255 juta. Untuk pengakuan beban penyusutan atas teridentifikasinya yang tersusutkan, kita menggunakan akun akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta, itu debit, dan untuk kreditnya kita menggunakan beban penyusutan sebesar 5 juta. Dan untuk pengakuan penurunan nilai goodwill, kita menggunakan akun kerugian penurunan nilai, yaitu kita debitkan sebesar 25 juta, dan untuk kreditnya kita menggunakan akun goodwill sebesar 25 juta juga. Dan untuk mengulas subbab selanjutnya yaitu ada akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Nah, kira-kira pada akuisisi dengan kepemilikan sebagian ini kita akan mengulas apa aja sih? Mari kita simak bersama-sama teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah ada ilustrasi konsolidasian dengan kepemilikan sebagian. Jadi untuk ilustrasinya pengalokasian laporan keuangan atas kepemilikan sebagian, kembali kita menggunakan kasus PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas yang merujuk pada gambar 4.2 dengan
mengkodifikasi informasi sebagai berikut, yakni PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas dengan harga 1.200.000.000 pada saat dilakukan akuisisi. Diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepemilikan non-pengendalian yaitu ada 300 juta. Dan sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400.000.000. Dan nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas yaitu ada 1.200.000.000, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta. Dan untuk aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Dan sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjuk sebagai berikut. Nah, ini teman-teman bisa melihatnya ya. Untuk nilai investasi seperti tadi sudah dikatakan ada 1.200.000.000. Nilai buku dari saham biasa itu ada 800 juta, saldo laba ada 400 juta. Dan ini untuk total nilai bukunya ada 1.200.000.000. Dan ini ada porsi kepemilikannya itu kan ada 75%, jadi dikalikan jadi nilai buku atas kepemilikan di akuisisi menjadi 900 juta. Dan untuk perbedaan antara nilai wajar nilai investasi dan nilai buku kita ketahui dari 1.200.000.000 itu kita kurangkan dengan 900 juta dan hasilnya ada 300 juta. Nah, di sini untuk jurnalnya ada PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi pada PT Andalas sebagai berikut. Nah, untuk 1 Januarinya kita menggunakan akun investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 1.200.000.000. Karena ini kan baru 1 Januari, berarti ini baru awal untuk pengakuannya. Dan untuk mencatat pembelian saham pada PT Andalas, untuk pengalokasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi, jurnal eliminasi yang dibuat adalah pengeliminasian entitas anak perusahaan. Nah, di sini kita mengeliminasi saldo awal investasi dengan menggunakan akun-akun sebagai berikut. Saham biasa PT Andalas debit 800 juta lah, saldo laba debit 400 juta, diferensial debit 300 juta. Dan pada kita menggunakan akun kreditnya investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 dengan kepentingan non pengendali itu ada 300 juta. Jurnal eliminasi lainnya adalah pengalokasian diferensial. Nah, di sini kita mengeliminasi saldo awal untuk investasinya. Kita menggunakan akun persediaan debit 50 juta, tanah debit 210 juta, goodwill debit 100 juta, dan kita menggunakan akun kredit diferensial sebesar 300 juta itu kredit, dan bangunan dan peralatan kita menggunakan kredit 60 juta. Nah, ini teman-teman ada laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk yang kepemilikan sebagian. Nah, ini teman-teman ada laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk yang kepemilikan sebagian. Jadi di sini kita ketahui untuk laporan posisi keuangan konsolidasiannya itu ada aset berupa akun kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan tanah, bangunan, peralatan, akumulasi penyusutan, merek dagang, goodwill. Jadi kita akan mengetahui total asetnya itu sendiri. Teman-teman bisa melihatnya ya. Untuk liabilitas juga ada akun utang usaha, utang obligasi, kepentingan dan pengendalian, ada ekuitas, saham biasa, saldo laba, dan untuk total liabilitas dan ekuitasnya kita juga bisa melihat pada tabel gambar ini. Saya, Sylvia Rusida Kumala, akan menjelaskan konsolidasi pada periode akuisisi pada kepemilikan sebagian. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, dapatkan informasi yang sama, yaitu diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Dengan adanya pengumuman tersebut, maka dibuatlah jurnal transaksi penerimaan dividen, yaitu jurnalnya pada bagian debit terdapat kas
yang bernilai 37.500.000 dan pada bagian kredit terdapat jurnal investasi pada PT Andalas sebesar 30.500.000. 30.500.000 ini didapatkan dari 50 juta dikalikan dengan 75%. Selanjutnya yaitu neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas pada tanggal 31 Desember 2015. Adapun total dari debit dan kredit pada PT Nusantara yaitu 12.905, sedangkan total debit dan kredit dari PT Andalas yaitu 3 miliar. Pada tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari penjumlahan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan atas laba bersih yang dilaporkan tersebut. Setelah pelaporan tersebut, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas. Atas kepemilikan tersebut dibuatlah jurnal umum PT Nusantara pada PT Andalas. Adapun jurnalnya yaitu pada bagian debit terdapat investasi pada PT Andalas yang nilainya 150 juta dan pada bagian kredit terdapat bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta. 150 juta ini didapatkan dari 200 juta dikalikan dengan 75%. Selanjutnya, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, ditulislah jurnal PT Nusantara yaitu sebagai berikut. Jurnal yang pertama yaitu pada bagian laba atas PT Andalas yang bernilai 50 juta yang berada pada debit dan pada bagian kredit dituliskan investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta. 50 juta ini didapatkan dari 50 juta dikalikan dengan 100%. Untuk menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas karena diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu, bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilan yang diterima dari PT Andalas. Jurnal selanjutnya pada penghapusan diferensial yaitu pada bagian debit terdapat investasi pada PT Andalas sebesar 5 miliar dan pada bagian kredit terdapat bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 miliar. Jurnal tersebut dituliskan atas penyesuaian diferensial terkait bangunan dan peralatan. 5 miliar tersebut didapatkan dari 5 juta dikalikan dengan 100%. Untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai bukunya, diferensial bernilai 60 juta yang akan dialokasikan kepada sisa manfaat aset yakni 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta yang didapatkan dari 60 juta dikalikan dibagi dengan 12. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi prinsip matching cost yang mensyaratkan untuk mencocokkan biaya terhadap penghasilan yang diakui. Setelah dituliskannya jurnal pada PT Andalas, selanjutnya yaitu pembuatan perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas. Perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa kepemilikan PT Andalas sebagian 75% dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas
berwujud modal saham, saldo laba serta diferensial yang dialokasikan terhadap tanah, persediaan bangunan dan peralatan serta goodwill. Adapun mutasi purpose yang disajikan pada tabel berikut ini yaitu pada rasio prestasi plus non pengendali sama dengan modal saham ditambah saldo laba dan dihasilkan diferensialnya yaitu berupa tanah, persediaan bangunan, akumulasi penyusutan bangunan dan serta goodwill. Setelah itu jurnal eliminasi PT Nusantara atas PT Andalas. Jurnal eliminasi dibuat untuk mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasikan bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh anak perusahaan selama periode berjalan. Adapun jurnal eliminasi untuk pengakuan penghasilan dari PT Andalas yaitu sebagai berikut. Jurnal pada bagian debit yaitu bagian laba atas PT Andalas yang bernilai 105 juta dan pada bagian kredit terdapat jurnal dividen diumumkan sebesar 37.500 dan investasi pada PT Andalas sebesar 67.500. Selain itu saat ini PT Andalas tidak dimiliki sepenuhnya oleh PT Andalas, maka terdapat bagian atas pendapatan yang diakui maupun dividen yang dibagikan oleh PT Andalas yang kemudian diakui oleh pemilik non pengendali. Atas pengakuan yang dilakukan oleh kepentingan pengendali tersebut, maka dibuatlah jurnal eliminasinya, yaitu pada bagian debit terdapat akun bagian laba kepentingan pengendali yang bernilai 50 juta dan pada bagian kredit terdapat dividen diumumkan sebesar 12.500 dan kepentingan pengendali bernilai 37.500. Jurnal eliminasi yang lain yang perlu dibuatnya adalah jurnal yang digunakan untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara sebagai entitas induk atas PT Andalas sebagai entitas anak serta ekuitas yaitu aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Jurnal eliminasi tersebut diakui saat munculnya diferensial untuk mengakui adanya perbedaan antara konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh PT Nusantara dengan nilai buku aset bersih dari PT Andalas pada saat melakukan investasi awal. Selain itu, ada bagian kepentingan pengendali yang mencerminkan hak pemilik PT Andalas yang sahamnya tidak dikuasai oleh PT Nusantara. Untuk mengeliminasi saldo awal investasi, adapun jurnalnya yaitu sebagai berikut. Saham biasa berada yang bernilai 800 juta berada pada kolom debit, saldo laba bernilai 400 juta terdapat pada kolom debit, diferensial yang bernilai 300 juta terdapat pada kolom debit. Adapun pada kolom kredit dituliskannya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 1,2 miliar dan kepentingan pengendali sebesar 300 juta. Hal tersebut untuk mengidentifikasi bahwa pada saat nilai wajar kepentingan non-pengendali tidak berbeda dengan nilai buku dari porsi kepentingan non-pengendali pada entitas anak, maka seluruh diferensial yang diakui oleh perusahaan itu akan sama diperlakukannya dengan saat kepemilikan dimiliki sepenuhnya. Diketahui bahwa munculnya diferensial disebabkan oleh kenaikan nilai wajar tanah sebesar 210 juta, kenaikan nilai wajar persediaan sebesar 50 juta, penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, serta sisanya teridentifikasi sebagai goodwill yaitu 100 juta. Sehingga jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasikan diferensial kepada aset-aset teridentifikasi yang diperoleh maupun goodwill yaitu sebagai berikut. Pada kolom debit terdapat
jurnal beban pokok penjualan yang bernilai 50 juta, tanah yang bernilai 210 juta, dan goodwill yang bernilai 100 juta. Dan pada kolom kredit terdapat akun bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, diferensial sebesar 300 juta. Untuk persediaan aset-aset teridentifikasi lainnya yang diperkirakan akan terrealisasi dalam satu periode akuntansi, maka saat dilakukan pengalokasian diferensial di akhir tahun, aset-aset tersebut diperkirakan tidak lagi dimiliki perusahaan pada akhir tahun atau terrealisasi menjadi biaya yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi konsolidasi. Pencatatan beban pokok penjualan yang dilakukan oleh PT Andalas adalah tepat untuk laporan keuangan tersendirinya, tetapi dari sudut pandang konsolidasian, beban pokok penjualan adalah lebih tinggi sebesar 50 juta dan akan menjadi tambahan beban pokok penjualan yang harus diperhitungkan dalam menghitung beban pokok penjualan konsolidasi. Selain itu, untuk aset-aset yang mengalami penyusutan tambahan tersebut dicatat yang disebabkan dengan pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan tersebut hingga aset tersebut menjadi tersusut sepenuhnya. Dalam kasus ini, karena terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta dan penurunan nilai wajar tersebut akan dialokasikan selama manfaat tersisa dari bangunan dan peralatan, yakni 12 tahun. Maka dapatkan pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta dibagi dengan 12 sama dengan 5 juta. Adapun jurnal eliminasinya yaitu sebagai berikut. Pada bagian debit terdapat jurnal akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dan pada bagian kredit terdapat beban penyusutan sebesar 5 juta. 5 juta tersebut didapatkan dari 60 juta dibagi dengan 12 sehingga mendapatkan nilai 5 juta. Setelah itu yaitu kertas kerja konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015. Untuk entitas anak ini, nilai dari neraca saldo tersebut dimasukkan pada kertas kerja konsolidasi dan juga pada jurnal eliminasi yang telah dibahas sebelumnya. Nilai-nilainya dimasukkan pada kertas kerja konsolidasi. Untuk hasil pengkonsolidasian yaitu didapatkan dari penjumlahan antara neraca saldo dan juga jurnal eliminasi. Total berdasarkan kertas kerja konsolidasi tersebut bahwa dapat dilihat bahwa laba bersih konsolidasi PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 untuk saldo laba bersihnya bernilai 705 itu yang terdapat pada akun konsolidasi dan untuk saldo labanya bernilai 1.905.000.000 yaitu yang terdapat pada konsolidasinya. Adapun perhitungan dari laba bersihnya yaitu sebagai berikut. Untuk menghitung laba bersih konsolidasi yaitu pada laba bersih Nusantara, PT Nusantara bernilai 705 juta dikurangi dengan penghasilan dari PT Andalas sebesar 105 juta dan ditambahkan dengan porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 150 juta ditambahkan dengan amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dikurangi dengan penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta sehingga menghasilkan laba rugi konsolidasi sebesar 705 juta. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa ketika anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasi adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh perusahaan induk. Untuk penghitungan saldo laba yaitu sebagai berikut.
Pada saldo laba PT Nusantara tanggal 1 Januari 2015 bernilai 1,5 miliar, laba bersih PT Nusantara bernilai 205, dikurangi dengan bagian laba atas PT Nusantara sebesar 105, ditambah dengan porsi milik perusahaan PT Nusantara atas laba bersih sebesar 150, ditambahkan dengan amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta, dikurangi dengan penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta, dikurangi dengan dividen diumumkan oleh PT Nusantara sebesar 300 juta, sehingga didapatkan laba rugi konsolidasi sebesar 1.905 juta. Setelah perhitungan Setelah perhitungan saldo laba dan juga laba bersih, dituliskannya laporan posisi keuangan PT Nusantara dan entitas anak. Adapun laporan posisi keuangan yaitu sebagai berikut. Total seluruh aset pada PT Nusantara dan entitas anak yaitu 8.742.500, dan juga total liabilitas dan ekuitas bernilai 8.748.500, sehingga akun pada total aset dan total liabilitas dan juga ekuitas yaitu sama atau balance. Pembahasan yang selanjutnya yaitu isu lain seputar konsolidasi, yang akan membahas tentang biaya transaksi terkait akuisisi. Biaya transaksi yang terkait proses pengakuisisian suatu perusahaan sangat besar kemungkinannya untuk dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Biaya transaksi terkait akuisisi dapat berupa biaya makelar, biaya hukum dan konsultasi, biaya terkait akuntansi, biaya penilaian dan jasa profesional lainnya, biaya administrasi umum, serta biaya pendaftaran maupun penerbitan efek jika pengakuisisian menggunakan instrumen utang atau ekuitas. Menurut PSAK 22, seluruh biaya transaksi terkait akuisisi harus dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima, kecuali untuk biaya penerbitan efek baik berupa utang atau ekuitas yang pelakuannya mengikuti PSAK 55. Contohnya yaitu PT Nusantara mengakuisisi seluruh kepemilikan PT Andalas senilai 1,5 miliar. Atas transaksi pengakuisisian tersebut, PT Nusantara mengeluarkan pula beberapa biaya, yaitu biaya jasa penilaian aset sebesar 70 juta, biaya hukum dan akuntansi sebesar 80 juta, serta biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek sebesar 50 juta. PT Nusantara juga menerbitkan saham sebesar 1 juta lembar saham dengan nilai par 1.000. Ada pembahasan yang terakhir yaitu isu lain seputar konsolidasi yang membahas tentang biaya transaksi terkait akuisisi. Biaya transaksi yang terkait proses pengakuisisian suatu perusahaan sangat besar kemungkinannya untuk dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Biaya transaksi terkait akuisisi dapat berupa biaya makelar, biaya hukum dan konsultasi, biaya terkait akuntansi, biaya penilaian dan jasa profesional lainnya, biaya administrasi umum, serta biaya pendaftaran maupun penerbitan efek jika pengakuisisian menggunakan instrumen utang atau ekuitas. Menurut PSAK 22, seluruh biaya transaksi terkait akuisisi harus dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima, kecuali untuk biaya penerbitan efek baik berupa utang atau ekuitas yang pelakuannya mengikuti PSAK 55. Adapun contohnya yaitu sebagai berikut. PT Nusantara mengakuisisi seluruh kepemilikan PT Andalas senilai 1,5 miliar. Atas transaksi pengakuisisian tersebut, PT Nusantara mengeluarkan pula beberapa biaya, yakni biaya jasa penilaian aset sebesar 70 juta, biaya hukum dan akuntansi sebesar 80 juta, serta biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek sebesar 50 juta. PT Nusantara juga menerbitkan saham sebesar 1 juta lembar saham dengan nilai par 1.000. Adapun pencatatan pelaporan transaksi pengakuisisian tersebut dapat dengan jurnal sebagai berikut.
yaitu pada kolom debit terdapat akun investasi pada PT Andalas sebesar 1,550 miliar, beban pengakuisisian sebesar 150 juta, dan pada akun kredit terdapat kas yang bernilai 200 juta, modal saham sebesar 1 miliar, dan premium saham sebesar 50 juta. PT Nusantara tersebut akan mencatat nilai investasi sebesar 1.550 juta, 1,550 miliar untuk imbalan yang dikeluarkan ditambah dengan biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek yang menurut PSAK 55 yang diperlukan. Sedangkan biaya-biaya lainnya langsung dibebankan pada tahun itu dan muncul pada laporan laba rugi komprehensif. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.